Dan yang perlu kamu ingat, hidup ini hidup kamu, jadi berlakulah sebagai pemeran utama dalam hidup. Jangan biarkan orang lain menjadi pemeran utama dalam hidupmu atau core atau center. Hidup ini hidupmu. Jadi pusat utamanya itu harus diri kamu sendiri. Oke? Halo semuanya, jumpa lagi di Jadi Otentik. Kenalin, aku Anin. Dan hari ini aku mau bahas tentang memulai hidup baru. Hidup yang benar-benar kamu inginkan gitu. Memulai hidup baru. Yang aku bahas di sini bukan hidup baru sebagai pasangan suami istri ya, tapi sebagai individu. Hidup yang kamu bayangkan, yang kamu rasa kamu akan bahagia dengan hidup yang kamu bayangkan itu, dan kamu mulai merealisasikannya. Setiap manusia, setiap individu punya latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Mungkin beberapa dari pengalaman dan latar belakang itu bikin kamu trauma, bikin kamu sedih, dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, karena kamu punya kekuatan untuk mengubah hidup kamu, hidup yang paling mau kamu jalani. Salah satu kutipan yang makin meyakinkan aku untuk mencoba atau menjalani atau mulai meng-create, mulai membuat hidup yang aku mau. Kutipannya gini, setiap orang itu punya dua hidup. Hidup yang pertama adalah hidup ketika dia lahir, dan hidup yang kedua itu adalah hidup ketika dia sadar kalau dia hanya punya satu hidup. Terus disitu aku mikir, iya ya, sebenarnya kita semua itu hanya punya satu hidup. Ya sih, hidup sekarang gitu. Sekarang ini lagi bernafas, sekarang lagi hidup. Terus kenapa kita terlalu overthinking, terlalu mikirin masa lalu, mungkin karena perasaannya nggak enak, traumatis segala macam. Emang mau hidupnya diselimuti rasa nggak enak terus, atau mengkhawatirkan masa depan yang belum jelas gitu. Semua orang juga nggak tahu gimana masa depannya. Yang bisa kita lakuin, fokus ya sekarang nih. Ini ketika kamu hidup hari-hari, hari demi hari. Aku mulai menata, mulai berpikir, mulai merenung kira-kira apa yang perlu dibereskan, apa yang perlu dipersiapkan untuk aku memulai hidup yang paling aku mau atau yang paling aku impikan. Ini beberapa step yang aku lalui sebelum aku akhirnya benar-benar mencoba hidup yang lebih berkesadaran, yang lebih aware. Pertama adalah menerima segala sesuatu yang hadir, yang udah terjadi di hidup kamu. Pengalaman yang buruk, hal yang bikin kamu trauma, keadaan yang nggak kamu minta, itu kamu terima dulu semuanya, karena kamu mau nyalahin siapapun nggak akan merubah keadaan. Semua orang punya masa lalu yang tidak ia inginkan, tapi itulah takdir dari Tuhan. Menyalahkan keadaan nggak akan merubah apapun. Malahan harusnya kamu lebih bersyukur karena kamu udah disadarkan untuk menerima atau menyadari hal-hal yang mungkin seharusnya nggak kamu terima, ataupun hal-hal yang seharusnya kamu terima tapi nggak kamu terima. Dengan kesadaran kayak gini, kamu akan lebih bijak mengambil keputusan di masa depan ketika kamu berada di posisi orang-orang sebelum kamu.
Menerima atas apa yang terjadi itu adalah kunci utama sebelum kamu memaafkan hal-hal yang menyakiti kamu. Karena kalau kamu langsung aja memaafkan hal-hal yang menyakiti kamu tanpa menerima terlebih dahulu hal-hal tersebut, itu akan lebih sulit untuk kamu memaafkan karena kamu belum benar-benar menerima luka yang ada. Dan itu yang terjadi di aku pribadi. Waktu itu aku pikir aku udah memaafkan hal-hal yang melukai aku, tapi ternyata aku belum baik-baik aja setelahnya. Masih ada rasa yang gak enak yang aku alamin, dan ternyata aku melupakan satu hal yang harusnya aku lakukan terlebih dahulu sebelum aku memaafkan, yaitu menyadari atau menerima luka itu sendiri. Yang kedua adalah memaafkan. Memaafkan pasti sulit dilakukan, tapi kamu bisa banget belajar untuk memaafkan. Tuhan aja maha pemaaf. Masa kita semua yang jadi ciptaannya nggak mau belajar untuk bisa memaafkan orang lain? Satu hal yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah atau sedikit memudahkan kamu memaafkan orang lain adalah mengerti posisi orang yang menyakiti kamu. Mungkin aja dia nggak benar-benar sadar atas apa yang dilakukan, karena pengalamannya memang seperti itu. Jadi dia nggak benar-benar paham kalau ternyata dia menyakiti orang lain. Dengan mempelajari atau mencoba mengerti perspektif orang yang menyakiti kamu, kamu akan lebih merasa mudah mengerti kenapa dia melakukan hal tersebut. Mungkin kamu berpikir kalau kenapa harus aku yang mikir, kenapa harus aku yang coba mengerti, padahal dia yang ngelakuin kesalahan ke kamu gitu, yang nyakitin kamu kan dia. Cuma yang harus kamu tahu, memaafkan itu bukan perkara untuk dia minta maaf ke kamu, tapi untuk diri kamu sendiri, untuk kedamaian diri kamu dan untuk ketenangan jiwa kamu selanjutnya untuk menjalani hidup. Hidup akan lebih ringan, lebih enjoy ketika kamu nggak lagi dendam atau nggak lagi belum memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu. Memang butuh proses, butuh waktu, nggak langsung jadi, nggak langsung mudah untuk memaafkan, tapi kamu bisa memulai belajar memaafkan. Ketiga yaitu connecting the dots. Untuk memulai hidup baru, kamu bisa mencoba mengkonekkan hal-hal yang udah kamu alami selama hidup, menyambungkan segala hal yang udah terjadi di hidup kamu, karena semuanya pasti punya alasan. Ketika kamu udah menghubungkan hal-hal yang terjadi di hidup kamu, mulai berpikir, mulai memikirkan, merenungkan, ada dua hal yang bisa kamu ambil ketika kamu udah mulai berpikir dan menyambungkan the dots yang udah kamu lewati dalam hidup selama kamu hidup. Pertama, kamu bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap hal yang terjadi di dalam hidup kamu. Entah itu bisa kamu lakukan lagi di masa depan karena itu baik, atau meninggalkannya atau kamu hindari di masa depan karena itu nggak baik untuk dilakukan lagi. Dan yang kedua adalah bahan untuk kamu berpikir, kira-kira dengan pengalaman yang udah aku alami sejauh ini, hal apa yang bisa aku lakukan di masa depan dan sesuai dengan apa yang kamu suka. Itu bisa banget jadi bahan kamu berpikir, biar kamu benar-benar mulai berpikir kira-kira hidup apa yang mau kamu jalani, yang paling kamu suka, yang bikin kamu happy, dan itu berdasarkan apa yang kamu jalanin. Kira-kira misi apa yang diberikan ke kamu di dunia ini, istilahnya kayak main game gitu kan, kita di dunia itu kayak main game ya. Kira-kira misi apa nih yang harus diselesaikan.
Tentu ini juga butuh waktu, butuh banyak belajar lagi, butuh baca, butuh dengar podcast yang bagus, butuh nonton video yang bagus, butuh berdoa juga ke Tuhan, berdoa minta petunjuk. Nggak harus tahu cepat atau nggak harus tahu langsung. Kamu bisa berjalan sambil mencari, sambil berusaha, sambil terus minta petunjuk. Keempat, atau yang terakhir adalah take action. Kalau kamu mau hidup di hidup yang kamu mau, iya take action, ambil tindakan gitu. Mungkin bayangan atau hidup yang kamu desain, yang kamu gambar itu besar, mungkin terlihat tidak realistis. Tapi kamu bisa membreakdown mimpi kamu, hidup yang kamu mau itu jadi step-step kecil atau tangga-tangga kecil sebelum kamu naik ke mimpi kamu yang paling besar. Di situ akan lebih realistis, lebih bisa kamu lakukan karena kamu nggak langsung menuju ke atas gitu. Ya susah dong mau langsung ke lantai 14 tanpa ke lantai 1 dulu. Harus step by step. Ketika udah punya tujuan, udah punya plan, oke, fokus ke satu karena hidup yang sesungguhnya hidup kita sekarang gitu. Masa depan nggak ada yang tahu. Walaupun kita punya planning, tapi kan nggak ada yang tahu. Yang bisa kita maksimalin adalah ya sekarang, hidup kamu sekarang ini, detik kamu nafas. Dan yang perlu kamu ingat, hidup ini hidup kamu, jadi berlakulah sebagai pemeran utama dalam hidup. Jangan biarkan orang lain menjadi pemeran utama dalam hidupmu, atau core atau center. Hidup ini hidupmu, jadi pusat utamanya itu harus diri kamu sendiri. Oke? Fokus ke diri sendiri dan mencoba memperbaiki diri terus-menerus dan lain sebagainya sampai kamu mencapai hidup yang kamu mau. Berlakulah atau beraktinglah layaknya kamu sebagai pemeran utama, karena ini tuh hidup kamu, bukan hidup orang lain. Semoga video ini bermanfaat. Selamat memulai hidup baru dan berpetualang di hidup yang paling kamu mau.